Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, maka hendaknya jadilah di antara kamu, minkum ay min ba'dikum, karena itu dihukumi fardu kifayah, karena hanya sebagian di antara kamu hendaklah menjadi orang-orang yang mengajak kebaikan, merintahkan kebajikan, dan mencegah kemungkaran. Demikian juga hadis Nabi menyatakan, man ra'a minkum munkaran. Nabi tidak menyatakan kullu man ra'a munkaran falyughayyirhu, tapi man ra'a minkum ay min ba'dikum. Siapa yang mengetahui kemungkaran maka harus merubah itu kemungkaran. Karena minkum berarti litab'id, sebagian saja lah. Kalau sudah sebagian berarti tidak semuanya fardu kifayah hukumnya, kecuali nggak ada yang bisa nasihati, nggak ada yang bisa merubah, hanya dia saja fardu ain bagi dia. Sama dengan sholat jenazah kan gitu. Nggak semua orang nyolati jenazah atau mandikan mayit. Lah kalau semua orang menjadikan mayit, nyunyut mayitnya. Sebagian yang memandikan, yang lainnya berarti gugur kewajibannya. Kalau enggak ada yang memandikan kecuali satu orang ini saja yang bisa, yang lainnya misalnya tangannya kerumpung semuanya habis perang misalnya, kalau enggak ada orang lain yang bisa memandikan atau menyolati kecuali satu orang, ya fardu ain bagi dia dah. Begitulah juga di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wajibnya itu kifayah. Kalau ada yang melarang kemungkaran, ngajak kebajikan, yang lainnya gugur kewajiban. Tapi kalau enggak ada kecuali dia yang bisa, fardu ain bagi dia. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. La ta'murunna, benar-benar kamu mengajak orang berbuat baik. Wala tanhawunna, dan benar-benar kamu mencegah orang daripada kemungkaran, anil mungkar. Aw la yusallitanna Allahu, atau benar-benar Allah akan menguasakan alaikum, atas kamu semuanya, syirarakum, orang jelek-jelek di antara kamu. Fayad'u khiyarukum, maka memohon orang-orang baik di antara kamu, fala yustajabu lahum, maka tidak diterima doanya orang-orang yang baik. Kalau sudah umat ini enggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, orang enggak sholat enggak diajak sholat, orang enggak bisa baca Quran enggak diajarin baca Quran, orang berzina dibiarkan berzina, orang minum khamar tidak dicegah daripada minum khamar, maka dikatakan oleh Nabi akan dijadikan penguasa orang yang jelek-jelek,
yang jadi bupati, wali kota, polisi, TNI, gubernur, menteri, presiden, yang jadi DPR, semuanya preman. Orang yang jelek-jelek yang jadi. Akhirnya yang menguasai adalah orang-orang yang gak benar akhlaknya. Kalau sudah demikian, udah penguasanya adalah orang-orang yang jelek, fayad'u khiyarukum. Walaupun orang-orang yang baik mohon sama Allah, ya Allah selamatkan kami, ya Allah lepaskan kami, ya Allah, ya Allah, fala yustajabu lahum, enggak diterima doanya oleh Allah. Gampangannya begini, kalau sudah kiainya enggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, santrinya enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dibiarkan kemungkaran itu semuanya terjadi. Yang enggak sholat dibiarkan enggak sholat, yang maksiat dibiarkan maksiat. Walau akhirnya penguasanya orang-orang yang zalim. Kalau sudah demikian, walaupun ngadakan istighosah enggak diterima doanya oleh Allah. Walaupun ngadakan doa, acara-acara supaya doanya diterima, supaya balaknya diangkat, tetap diturunkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang itu membiarkan kemungkaran merajalela di atas bumi, karena membiarkan umat manusia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau kepingin selamat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yab'athanna Allah 'alaikum 'igaban min 'indihi fatad'unahu fala yustajabu fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum atau fala yustajabu lahum. Kalau sudah enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan mengirim azab. Kalau sudah azab itu turun, walaupun orang-orang soleh minta sama Allah enggak diterima. Hati-hati. Perbuatan mungkar atau maksiat itu mancing adab. Tahu mancing adab enggak sampean? Ada orang main-main dengan macan. Macannya galak, lapar lagi. Kasih tangannya begini bawa daging. Dipikir ini mainan kecil. Ini bukan marmut ini, bukan kelinci, ini macan, mainan sama macan, diterkem sama macan. Ini adabnya Allah. Main-main maksiat, turun, hancur semuanya. Saya mau tanya, kalau ada banjir besar, tsunami di Pasuruan, itu yang digasak sama tsunami gereja-gereja aja, tempat-tempat maksiat aja, atau pondok sak masjidnya juga digasak? Rata. Rumahnya pastor, rumahnya kiai kena, gereja masjid kena, tempat maksiat pondok juga kena. Kalau sudah azab turun, nggak ada ampun dah, kena semuanya. Karena itu masyarakat Pasuruan tidak boleh membiarkan masyarakat Pasuruan ini nggak sholat, masyarakat Pasuruan ini nggak puasa. Tidak boleh membiarkan masyarakat Pasuruan ini berzina, minum khamar, berjudi. Kita
kita wajib bersama-sama, baik itu pejabat maupun rakyat, kalangan ulama atau umara, wajib bersama-sama mencegah adanya kemungkaran, karena itu adalah sumber malapetaka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdiruna ala an yughayyiru falam yughayyiru illa ayyushika ayyummahumullah bi'iqabih." Ma min qaumin, tidak ada sekelompok manusia, yu'malu fihimul ma'asi, yang dikerjakan di antara mereka maksiat kepada Allah, summa yaqdiruna ala ayyughayyiru, kemudian dia mampu untuk merubah itu maksiat, mencegah itu maksiat, membubarkan itu maksiat, fala yughayyiru, maka mereka tidak merubah, dibiarkan itu maksiat nampak, illa, kecuali, yushiku, berarti sudah dekat, an ya'ummahumullah bi'iqabih, untuk Allah meratakan mereka dengan siksanya. Udah saatnya Allah menurunkan azab bagi mereka semuanya. Gak bisa begitu. Yang penting kamu sholat, udah gak usah ngurus orang yang gak sholat. Yang penting kamu gak berzina, udah biarkanlah tetangga kita jadi pelacur. Yang penting, gak bisa begitu. Yang penting rumah kamu bersih, jangan sampai ada sarang nyamuk. Biarkan rumah tetangga kita itu kotor, banyak sarang nyamuk, kan dia sendiri yang sakit. Gak bisa, nyamuknya mampir ke rumah ente. Nyamuknya akan menyerang rumah kamu. Jangan-jangan tetangga kamu gak sakit, demam berdarah, anak kamu yang kena serang. Itu penyakit, gak bisa. Kalau kepingin sehat, maka seluruh daerah tadi itu tidak ada sarang nyamuk, bersih semuanya. Begitu seharusnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Idza habat ummati an taqula lidh-dhalimi ya dhalimu, faqad tuwdi'a minha ay dhahaba khairuha wa dana halakuha." Idza habat, jika udah ketakutan umatku, antaqula lidh-dhalim, untuk berkata kepada orang yang zalim, orang yang salah, ya zalim, orang yang zalim, pejabat yang korupsi, kembalikan uang rakyat, jangan dimakan, haram itu hukumnya. Nggak ada lagi yang ngomong gitu, basa-basi. Masya Allah, alhamdulillah, pejabat kita ini baik, padahal korupsi, ditutup-tutupi. Gak ada lagi yang menegur. Faqad tuwdi'a minha, berarti udah dekat kehancuran umat ini dan udah mulai habis, punah kebaikan umat ini. Hancur dah, kalau sudah demikian hancur. Akhirnya merajalela, Pak. Tuh lihat bagaimana. Ini gambaran aja, gambaran. Karena diem mulutnya ulama ada di Jawa Timur daripada tempat perzinaan yang ada di Surabaya Doli, maka mereka sudah kuat sekarang. Loh,
Orang-orang yang zina itu kuat, pelacur-pelacur itu kuat sekarang, mempunyai kekuatan. Coba bisa dibayangkan. Kenapa? Diem semuanya. Kalau seandainya seluruh masjid protes, yang ada di Surabaya, yang ada di Pasuruan protes lantang, tutup. Semua pondok semuanya lantang, tutup Pak. Tapi karena nggak ada yang ngomong, udahlah biar. Kuat sekarang ribuan pelacur. Dibela dengan HAM, tahu HAM nggak? Hak asasi manusia katanya. Yang dibuat kiblat Amerika. Hak asasi manusia. Kita setuju kalau haknya manusia itu dibela, tapi harus disesuaikan dengan negaranya. Kalau hak asasi yang ada di Amerika itu negara liberal, nggak ngurus agama, yang penting bebas jadi manusia. Mau mabuk silahkan, mau zina silahkan. Kalau kita di Indonesia, hak asasinya harus berlandaskan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hak asasi kita bela asal menghargai Tuhan, bukan seperti Amerika yang nggak mikir Tuhan, yang penting jadi manusia yang bebas. Kalau kita tidak bebas jadi manusia, tapi harus sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena kita punya Pancasila, Amerika nggak punya Pancasila. Sekarang kita mau tanya, Tuhan mana yang setuju dengan perzinaan? Itu bukan Tuhan, germo namanya. Tuhan yang mana yang setuju dengan perzinaan? Tuhan yang mana yang ridho dengan mabuk-mabukan? Bukan Tuhan, preman namanya itu. Karena itu yang pinter umat Islam, jangan dikibuli dengan program Yahudi, program orang-orang kafir. HAM yang mana yang akan dibela? Itu adalah bentuk pembodohan umat, sehingga dia seakan-akan membela kebenaran pada manusia, melegalkan perzinaan, melegalkan minum-minuman khamr, melegalkan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ini mau dirusak. Kita akan bela HAM, tapi HAM, hak asasi manusia, yang di dalam koridor keagamaan, gitu loh. Ngomong wajib. Bukan hanya umat Islam itu yang harus berbicara. Semua tokoh-tokoh agama, dari Kristen, Katolik, dari Buddha dan Hindu, mereka harus bersuara. Ini bukan ajaran agama, zina ini. Seharusnya itu begitu. Karena itu yang kita harapkan, ustadz-ustadz, kiai-kiai harus pinter, harus bersuara. Tidak boleh didiamkan kalau kepingin Indonesia ini aman. Mangka no adab dok Pak. Gunungnya turu waduk saiki. Nangis terus langit iki, ngerocok banjir terus. Kari dak ngambang ae wong Jakarta itu. Oh, biasanya itu sungai yang banyak air. Sekarang omahe wong ngambang. Apa yang membuat demikian? Teliti baik-baik. Mana mulut kamu yang berbicara untuk menghentikan itu kemaksiatan? Ya, kita tidak senang dengan adanya ribut-ribut, dibakar, dipecah. Nggak usah dibakar, nggak usah dipecah,
Duduk yang benar kita atasi. Duduk semuanya yang benar kita atasi. Kenapa sih? Seneng dah kalau warga Indonesia ini jadi pelacur. Seneng dah. Orang tua yang mana yang bangga anaknya jadi pelacur? Anak yang mana yang seneng orang tuanya jadi pelacur? Saudara yang mana kalau adik atau kakaknya jadi pelacur? Duduk bersama, ayo diatasi, dipikir. Jutaan tak pelacur, yonda. Duduk bersama. Kalau perlu dibiayai negara supaya mereka tadi itu sadar menjadi orang yang baik. Begitu seharusnya. Punya departemen sosial dah ono sing beres kabeh. Coba sampean lihat, departemen sosial dananya sekian miliar. Delon. Wong bambungi tambah akeh. Ini berarti kok ndak beres, duit iku nyang ndi departemen sosial itu. Coba lihat, sing ngamen tambah akeh. Anda lihat itu bagaimana? Padahal itu tugasnya departemen sosial itu. Duh, nyang di duit iki gak ketok blas. Ono departemen ini disediakno duit gak ono sing nangani. Kalau sing pinter sampean jadi rakyat itu tidak digoblok-goblok terus sampean. Sekali lagi, itu tugas orang yang punya mulut, tokoh-tokoh masyarakat harus berbicara, jangan diem terbangan doa sampean. Ini juga penting Pak, karena ini adalah urusan-urusan kemungkaran yang harus dicegah. Ojo sampean kok terbangan ya Nabi salam alaika anak mabuk. Tola'al badru alaina anak andu-andoro. Sinilah kita harus betul-betul menangani permasalahan ini bersama-sama. Taib. Kita bahas. Jika orang itu melihat kemungkaran, maka di antara mereka ada falyughayyirhu biyadih, dia harus merubah dengan tangannya. Mengetahui kemungkaran ini bukan berarti ndolek-ndolek. Kalau memang tahu ada kemungkaran, bukan berarti nyari-nyari. Apakah bio boleh mendobrak rumah untuk meneliti? Dilihat. Kalau di situ memang bisa dipercaya ada intihak hurmah, penyebab manusia tadi itu melanggar kehormatan, ini hak asasi manusia, maka boleh didobrak. Misal ada rencana pembunuhan, di situ ada teroris yang akan mengaco, dobrak tempatnya, diteliti. Oh ada bom, oh ada senapan, boleh. Kenapa? Oh, ini bisa membunuh orang yang tidak bersalah ini. Oh, di situ ada pelacuran, dobrak. Kenapa? Ini anaknya orang dijual belikan. Anaknya orang dijual belikan. Kadang-kadang dari daerah yang jauh, di situ dijual belikan untuk melayani orang. Orang tuanya nggak ada yang tahu. Anaknya kadang-kadang merasa tertipu. Dobrak. Nah, tapi kalau di situ tidak ada iktiham hurma, maka nggak boleh Pak dobrak-dobrak begitu.
dilarang. Kalau di situ sifatnya itu tidak sampai merugikan orang lain, nggak boleh. Jadi jangan nanti karena curiga orang itu mabuk didobrak rumahnya. Iya lek mabuk, lek ndak. Ada orang muntah-muntah, dobrak, duar, gak rone mah. Tak pikir mabuk sepuro ya, enak itu. Gak boleh kalau begitu. Diriwayatkan Sayyidina Umar itu radhiyallahu anhu setiap hari itu keliling, Pak. Setiap malam itu keliling. Karena jaga manusia, jaga penduduk kota Madinah, jangan sampai ada yang berbuat mungkar. Suatu saat Sayyidina Umar mendengarkan suara muntah-muntah dari dalam satu rumah. Naik Sayyidina Umar, dilihat bener ada orang lagi membawa botol khamr sama perempuan. Langsung Sayyidina Umar masuk. Ya adu Allah, abananta anna Allah yasturuk wa anta ala maksiyatih. Kamu anggap bisa kamu sembunyi kalau maksiat? Nih, Umar sekarang ada di hadapan kamu. Kaget dia. Orang ini rupanya belum mabuk berat, si iso debat. Ya Amirul Mukminin la ta'jal, jangan kesusu dulu loh. Jangan Anda terburu-buru dulu bertindak. In kuntu asaitullah fi wahidah faqad asaitahu fi thalath. Sayyidina Umar, kalau saya maksiat kepada Allah dalam satu perkara, kalau sampean maksiat sama Allah sekarang 3 perkara. Loh, saya ini mau berantas maksiat kok dibilang berbuat maksiat, double telu sampean. Maksud kamu apa? 3 maksiat apa maksud kamu? Tajassasta wa qad qala Allah wa la tajassasu. Kamu kok meneliti, cari-cari, bongkar-bongkar kamu ini. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, melarang wala tajassasu, jangan nyari-nyari kesalahan. Kalau kelihatan baru long sampean dolek-dolek. Terus yang kedua apa? Wa ataital buyut min duhuriha wa qad amara Allah bi ityaniha min abwabiha. Kamu masuk rumah dari atas, padahal Allah memerintahkan waqtul buyuta min abwabiha. Padahal Allah berfirman masuklah rumah dari pintu, bukan dari atas. Kok menek sampean? Wong dudu omahe sampean. Terus yang ketiga, dakhalta ghaira baitika min ghairi an tasta'zin wa tusallim wa qad amarna Allah bidzalik. Kamu masuk bukan rumahmu tanpa izin, tanpa memberikan salam. Padahal Allah merintahkan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk rumah yang bukan rumah kamu sehingga minta izin dulu dan memberi salam. Oh ya wis, kata Sayyidina Umar, aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf sama kamu, cuma saya mau tanya, kalau saya maafkan kamu sekarang, masih ada harapan baik nggak? Sumpah saya janji, nggak maksiat lagi kalau sampai maafkan saya. Oh ya wis, saya maafkan kamu, jangan berbuat lagi. Berbuat lagi, tak kecerekon. Mulai saat itu dia bertobat, tidak mengulangi lagi. Intinya itu begitu sebetulnya. Ketegasan itu bukan mengancam, tapi ketegasan itu mengharapkan dia menjadi orang yang berubah.
kon ulangi tak lebokno temenan. Kalau orang itu ada harapan untuk menjadi baik, maka kita kasih kesempatan dia menjadi baik. Tapi ketika orang itu tidak ada harapan menjadi baik, ya harus dipioro maneng, diobati. Delok ambek dokter. Gak usah masuk rumah sakit. Kayak pono Panadol waras. Ringan sebabnya. Wah, ini harus diinfus ini. Masuk rumah sakit sebentar. 2 hari 3 hari keluar dari rumah sakit. Waduh, kanker ini, operasi. Berhari-hari ada di rumah sakit. Di antara manusia juga begitu. Dilihat, oh ini maksiat sedikit. Udah, jangan diulang lagi ya. Tobat, bebas. Dilihat lagi, wah enggak bisa ini. Ini harus ada perawatan sebentar. Masuk ke penjara. Saulan rangulan, kapok ndak kon? Ada lagi kanker. Oh. 20 tahun. Wis, wanen baru metu. Ada klasifikasinya begitu. Lah wong ini ndak. Nyolong sandal 3 wulan zina di piring. Pelacuran itu Pak, ndak oleh nginep. Jadi kalau ditangkap sama polisi, mene harus metu. Kalau ndak polisi ini sudah dituntut. Berarti pelacuran itu tidak dilarang di Indonesia. Loh berarti polisinya berpihak kepada bukan keliru sampean. Bukan polisinya berpihak sama pelacuran. DPR-mu yang enggak tegas. Karena tidak ada payung hukum yang menjadi kekuatan kepolisian untuk menangkap pelacur-pelacur. Paling karena meresahkan tok, yo beruburan terus. Jadi DPR sampean sing sampean bela iku lek kampanye sampai ono sing tabrakan ndasi remuk, pentung-pentungan, lho nggodhok iku. Tidak membuat undang-undang perda yang melarang pelacuran. Man ra'a minkum munkaran, siapa orang di antara kamu yang menyaksikan, yang mengetahui kemungkaran, fal yughayyir, maka hendaknya merubah biyadih dengan tangannya. Mulai kuat ambil tangani, tak apa-apa. Tapi yang dirusak, yang dirubah kemungkarannya. Misal begini, ada orang minum khamr, cukup khamri becantar, lek kuat. Kalau memang kuat, khamri becantar, duduk wonge kon diidek. Bukan orangnya kamu bodol-bodol, kemungkarannya. Paham nih ya? Kalau ada orang mau zina, tariin sing lanang, tariin sing wedok, mulai duduk berarti kon protol no untune kabeh. Kemungkarannya yang harus dirubah. Paham enggak ini ya? Duduk omahe diobong, enggak usah diobong rumahnya. Kemungkarannya yang harus dirubah. Gagalkan itu kemungkaran, begitu loh. Kalau ada kemungkaran, kecuali kalau dia main tangan. Kalau dia mukul kamu, belon awakmu. Tapi semenjak dia tidak mukul kamu, yang penting kemungkarannya tidak dilakukan. Targetnya itu begitu. Paham ini ya? Waduh, ini adalah bahaya ini. Kalau saya berbuat begitu, Habib, bahaya sama diri saya, sama keluarga saya.
sama harta saya. Gimana? Nggak wajib kalau begitu. Tapi sunnah. Kalau kamu siap menerima bahaya, wah hebat. Paham dah ini? Tapi sekali lagi, bukan orangnya yang diserang, tapi kemungkarannya yang diserang. Ada botol setrup, ada kecap, ada aqua, ada homer, cukup homer itu tor pecahan. Ojo dicur kabeh sak kecap-kecape kacar-kacir. Sak setrup-setrupe kacar-kacir, ndak bener. Hanya kemungkarannya saja yang diatasi, gitu. Ini ada cerita. Diceritakan ada seorang zuhud, orang soleh. Ketika Marwan bin Hakam merayakan sesuatu dengan alat-alat musik yang diharamkan, datang itu orang langsung ngobrak-ngabrik, alat musiknya dipecah, tar. Marwan bin Hakam ini gubernur yang kejem. Tangkap, masukkan kandang singa. Tak tutup mlebu penjara loh. Kandang singa. Artinya eksekusi itu langsung mati. Kan gitu. Masuk kandang singa, dia punya wudu, ngedep kiblat, sholat, Allahu Akbar. Timbus sama singa, dijilat tok sikile, seakan-akan menciumi itu orang sama singanya. Habis sholat, singa-singa yang lainnya datang, kok jadi murid kabeh. Pagi tanya Marwan bin Hakam, gimana keadaannya, gimana? Dilihat akrab ambil singa, nggak kejemblas singai. Singanya itu jadi jinak, khoyir baik singanya. Kata Marwan, tokno berarti orang khusus ini berarti. Keluarkan sudah, keluarkan. Cobaan Pak nggih. Nanti sampean mlebu nyang kandang singa. Lek sampean gak didilat Pak dilek kabeh jenenge. Demikian juga diceritakan ada seseorang dari Bukhara. Dia mendapatkan anak buah atau budak-budak daripada Gubernur Nasr bin Ahmad. Kok dilihat nyanyi-nyanyi dengan alat musik yang dilarang. Dia naik nada ke langit, ya Allah bantulah aku ya Allah, kata dia. Dia ambil tungkatnya, dipecahi kabeh, tayar, alat musik yang dilarang itu. Loh, ini punyanya gubernur. Gak peduli, kata dia. Dilaporkan. Oh gitu. Panggil sama gubernur. Kata temennya, kamu tahu nggak? Kalau sudah dipanggil sama gubernur pagi, makan siangnya berarti di penjara. Itu sudah umum benar ya. Ama alimta anna man yakhruj ala sultan yataghadda fi sijin?
Kamu tidak tahu ini gubernur kita ini, kalau dipanggil itu bukan kasih hadiah, berarti mau dikasih makan di penjara. Dijawab sama dia, amma alimta annahu man yakhruj 'ala ar-rahman yata'ashya fin niran. Tidakkah kamu kenal juga siapa orang yang kurang ajar sama Tuhan, dia akan makan malam di neraka. Sampai ketemu sama Nasr bin Ahmad. Kata Nasr bin Ahmad, man wallakal hisba, siapa yang izinkan kamu untuk melaksanakan ini, siapa? Balik tanya, man wallakal imarah, siapa yang angkat kamu jadi pejabat? Dijawab sama Nasr bin Ahmad, khalifah, presiden. Ketahuilah, yang memerintahkan aku melaksanakan ini Tuhannya presiden. Yang memerintahkan aku untuk mencegah kemungkaran ini Tuhannya presiden. Wallaituka al-hisba bi Samarkand. Udah, saya izini kamu sekarang untuk menegakkan nahi mungkar ini ada di daerah Samarkand. Taruh daerah yang jauh, sini nggak ganggu. Kata dia, azal tu nafsi anha, enggak, anak mau terima. Nuh, al-ajab min amrik tahtasib hina lam tu'mar wa tamtani hina tu'mar. Heran anak lihat kamu ini, enggak diperintah untuk mencegah kemungkaran tapi kamu lakukan. Sekarang kamu dikasih wewenang untuk mencegah kemungkaran tapi kamu enggak mau melakukan, enggak mau menerima. Apa maksudnya kamu? Li'annaka idza wallaitani azaltani wa idza wallani rabbi lam ya'zilni ahad. Karena kalau saya kamu angkat, wahai gubernur, berarti kamu berhak untuk mencopot jabatanku. Saya angkat kamu jadi ketua MUI, bisa nanti sebentar lagi saya copot kamu, gantikan yang lainnya. Tapi kalau Tuhanku yang mengangkat aku, maka Tuhanku belum pernah mencopot dari seorang pun, selalu mendukung, selalu membantu. Udah begini aja, sal hajatah, kamu minta apa sekarang? Oh ya, hajati antarudda alayya syababi, saya minta kembalikan muda lagi saya. Agak tua ini orang. Loh, laisa dzalik ilai. Waduh, saya nggak bisa kalau kembalikan kamu muda lagi, bukan urusanku itu. Oh ya, ya udah. Kalau begitu hajati antaktuba ila malik khazin jahannam alla yu'adzibani. Tolong dikirimi surat penjaga neraka, jangan nyiksa aku. Loh, urusan rokok maning. Laisa dzalik ilayya, bukan wewenangku, kata Nasr bin Ahmad. Oh, kalau begitu hajati antaktub ila ridwan khazinil jannah ayyudkhilanil jannah. Kalau gitu perintahkan malaikat penjaga surga Ridwan untuk masukkan aku ke surga. Ya enggak mampu aku, kata. Oh ya udah, kalau berarti Anda tidak mampu, semuanya itu enggak mampu untuk menyelamatkan aku dari neraka, enggak mampu untuk memasukkan aku ke surga, enggak mampu untuk membalikan aku muda kembali. Fa ana ma'ar rabb alladhi wa malikul hawaij kulliha la as'alu hajatan illa ajabani ilaiha. Maaf, aku sudah punya Tuhan yang bisa, yang memiliki semua hajatku. Aku pingin masuk surga, dia bisa masukkan aku surga. Aku pingin selamat dari neraka, dia bisa menyelamatkan aku dari neraka. Aku enggak perlu kecuali dengan Tuhanku yang tidak pernah aku memohon kecuali dia memberikan permohonanku. Anak mohon sama ente enggak ente kasih. Pingin masuk surga enggak ente enggak mampu. Pingin selamat dari neraka ente enggak mampu. Kalau begitu enggak perlu dah sama ente, perlu sama Tuhan aja. Kata gubernur, wis culno wong iki, ngeluh aku ya.
Fa illam yastati, kalau nggak bisa dengan tangan, fa bilisani, dengan mulutnya. Cegah orang itu maksiat dengan nasihat atau dengan ajakan. Ojo, nggak pantas kon itu, jangan, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang bagus. Kalau nak mampu, fabi qalbih, maka dengan hatinya. Dengan hati. Sebagian ulama menyatakan dengan hati itu enggak boleh setuju dengan maksiat. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Baik. Syekh Sya'rani, beliau pernah berkata begini. Ini tafsir yang lain ya. Subhanallah. Kata Syekh Sya'rani, siapa orang melihat kemungkaran maka harus dirubah dengan tangannya. Itu wewenang orang yang bisa mukul tapi tidak bisa dipukul. Orang yang boleh bertindak tapi tidak bisa ditindak. Siapa? Pejabat. Pejabat yang punya wewenang, yang punya ketegasan. Lah kalau orang awam ngampleng, kampleng-kamplengan, mukul, pukul-pukulan jadinya. Yang boleh melaksanakan itu adalah pejabat. Yang kedua, dengan lisannya, yaitu ulama, merubah kemungkaran dengan lisannya, yaitu ulama, dengan cara nasihat. Yang ketiga, dengan hatinya, yaitu al-arifin billah, para aulia. Dengan cara apa? Mendoakan mereka dengan hatinya supaya mendapatkan hidayat dari Allah. Kalau perlu dia tahajud, qiyamul lail, doakan, ya Allah kasih sadar mereka orang-orang maksiat. Al-arifin billah. Mereka mengartikan wa dzalika adhaful iman minad dhaif, bukan minad dhu'uf. Dan itu adalah adhaful iman, paling lipatan ganda, paling kuat imannya. Nahi mungkar dengan hati bagi aulia Allah itu paling cepat. Dzalika al-aful iman, bukan minad dhu'uf tapi minad dhaif, lipatan ganda. Kekuatan iman yang ngerubah. Memang ada orang-orang yang demikian itu, memang ada. Seperti diceritakan Ma'ruf Al-Qurhi. Ma'ruf Al-Qurhi ini pernah duduk ada di sungai yang gede gitu, yang jurusannya ke laut. Itu biasanya ada kapal-kapal kecil berlabuh di situ. Di situ ada beberapa orang preman yang suka mabuk-mabukan di kapal. Ma'ruf Al-Qurhi ini waliullah. Duduk Ma'ruf Al-Qurhi bersama beberapa orang di situ, ada di situ, dikasih tahu, tuh lihat itu kapal itu musik tok itu, Kiai. Syekh Ma'ruf itu musik tok itu, mereka mabuk-mabukan. Ayo doakan dah, mudah-mudahan tenggelam dah mereka. Udah habis dah. Mudah-mudahan dapat balak dah. Oh. Iya. Ayo kita doakan. Ayo angkat tangannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kata Ma'ruful Qur'i. Amin. Wes dipikir doakan jelek. Doanya Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau membahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat ya Allah. Loh, kayak enak teman. Kata muni amin bingung ini. Loh, tidak didoakan tenggelam, tidak didoakan kena bala, didoakan supaya senang di akhirat. Kata mereka, sa'alnaka an tad'u alaihim la an tad'u lahum. Yang kami minta ini sampean doakan jelek biar dapat musibah. Lah kok didoakan baik? Doakan keberuntungan ini. Faqala innama yufarrihum fil akhirah bi taubatih alaihim fid dunya. Wa dzalika la yadurrukum. Saya doakan dia senang di akhirat, tentunya dia akan bertobat ada di dunia. Kan tidak rugi kamu kalau dia bertobat. Kalau dia jadi orang baik kan tidak rugi kamu jadi senang, kan itu yang kamu harapkan. Subhanallah, dibuktikan oleh Allah. Ketika mereka melihat Ma'ruful Qur'i berdoa, kaget, waduh, ini bisa bahaya kita. Didoakan wali Allah ini, wah hancur dah kita. Akhirnya mereka sepakat, ayo kita tobat. Turun dari perahunya, dia tobat, kemudian dia datang kepada Ma'ruful Qur'i, belajar menjadi orang pecintanya, jadi ubad, jadi zuhad, jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ngono wali. Saiki ndak wali dungane elek kabeh. Kualat iku. Gak kira orang seneng dunia akhirat itu. Tapi lihat bagaimana Ma'ruful Qur'i. Didoakan mudah-mudahan senang dunia akhirat. Akhirnya dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persis Nabi itu ya. Ketika ditawari sama malaikat untuk menghancurkan penduduk Taif, mau aku angkat gunung Muhammad, kalau kamu ngizini tak tumpas mereka sudah, tak hancurkan mereka. Kata Nabi, enggak. Ya Allah, beri hidayat mereka karena mereka enggak punya ilmu. Subhanallah. Kalaupun mereka tidak menjadi orang yang beriman, anak turunan mereka mudah-mudahan jadi orang menyembahmu. Subhanallah. Akhirnya ada yang tobat, ada yang bapaknya kafir, anaknya jadi sahabat. Nah, begitulah seharusnya. Wa dzalika al-aful iman. Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insyaallah pengajian ini ada manfaatnya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.